Bismillahirrahmanirrahim. Ke samudra naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa hadirin menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat bertangkai salam semoga tercurah limpahkan kepada pahlawan revolusi Islam yang telah membawa kita dari zaman Sayyidina Hasan sampai zaman Agam Dilan, dari zaman onta sampai zaman naik motor ninja, dari zaman Sayyidah Khadijah sampai zaman Siti Nurhalizah, yakni Habib tertinggi, anti korupsi, jaksa termulia, anti durhaka, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'atnya, mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati, panitia penggerak acara yang saya hormati, bapak atau ibu guru pembimbing yang saya sayangi, serta teman-teman yang saya banggakan. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan topik yang berjudul Pemuda Masa Kini Adalah Pemimpin Masa Depan. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit menyinggung dan memotivasi para pemuda yang hadir. Sebab saya tahu benar bahwa pemuda akan memegang peranan penting dalam menghadapi masa kini dan masa depan. Dalam pepatah Arab yakni Subhanul Yaum Rijalul Khot, yang artinya pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Karenanya pemuda perlu bekal dan arah. Pemuda jika diibaratkan dengan mesin, ialah mesin yang masih fresh, masih baru dan penuh dengan tenaga. Mesin tidak gampang rusak dan bisa bekerja sangat maksimal. Mesin motor yang baru akan memberi performa kecepatan amat kencang pada motor. Begitu kiranya perumpamaan pemuda sama dengan mesin baru. Masa SMP, SMA, kuliah, mondok, dan pendidikan lainnya adalah masa keemasan menyerap ilmu. Setelah ilmu diserap sebanyak-banyaknya, kemudian diimplementasikan dengan maksimal. Kemudahan jangan sampai kita menjadi pemuda zaman now yang justru larut dan bertekuk lutut terhadap dunia. Kemudahan teknologi dan melimpahnya ilmu justru tidak dimanfaatkan dengan baik, justru hanya rebahan dan nongkrong tidak berfaedah saja. Kemudahan dan kenikmatan justru membuat terlena hingga menjerumuskan pada kemungkaran. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah jalan yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Siapa di sini yang siap untuk maju? Acungkan tangan. Katakan dengan keras, pemuda bangkit, pemuda bangkit. Hadirin dan para pemuda yang saya banggakan, dengarkan pesan saya ini, ingat baik-baik dan camkan. Pemuda jangan cuma rebahan. Pemuda adalah agen perubahan. Pemuda jangan gede gengsi, tapi harusnya banyakin aksi. Pemuda harus aktif, jangan pasif. Jangan hanya mengandalkan uang orang tua untuk foya-foya. Buatlah
pemuda masa kini amat digelontori banyak fasilitas. Pendidikan kita sudah baik dari sebelumnya. Kini bagi yang ingin belajar pun bisa secara mandiri, bisa otodidak di Google. Belajar bisa online, apapun ada di online. Jadilah pemuda masa kini yang produktif. Jangan jadi pemuda yang tak berfaedah, kerjaannya nongkrong dan rebahan, cuma bisa omong tanpa ada aksi, hanya bisa mengomentari tanpa ikut memperbaiki. Pemuda yang malas dan bodoh akan susah di hari tua. Ia hanya akan mendapatkan kegagalan dan juga penyesalan. Oleh sebab itu, manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu datang. Kejar mimpimu, tak apa berdarah-darah saat muda, asal jangan mandi darah saat tua. Tak apa keringatmu terperas saat muda, asal jangan susah di masa tua. Ingat bahwa Allah tidak akan mengubah nasib pemuda kecuali pemuda itu mengubah nasibnya sendiri. Ingat juga bahwa waktu yang diberikan Allah adalah karunia yang dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesia-siaan dan hal negatif. Masa muda adalah emas, maka pergunakanlah kesempatan masa mudamu itu. Hadirin dan para pemuda sekalian, belajarlah dari yang sudah-sudah, ambil hikmah dari cerita baik dan buruk. Yang baik silakan dicontoh, yang buruk jadikan pelajaran. Dan demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Jika ada kebenaran, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada